Baik, jadi sastra itu dapat kita nikmati atau cara kita menikmatinya mengaitkan yang pertama sekali mengaitkan karya sastra itu dengan pengarangnya. Ya, dengan pengarangnya. Artinya kita tahu dulu, sudah melihat karya, tahu dulu siapa pengarangnya. Banyak hal yang bisa kita dapati informasinya karya sastra itu dengan mengenal pengarangnya. Satu teori yang mengaitkan, yang mengharuskan kita harus kenal dengan pengarangnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contohnya, Anda ingin memahami karya Chairil Anwar, Anda harus tahu siapa Chairil Anwar itu sebenarnya. Contoh paling mudah, ya, di Chairil Anwar itu ada lari yang mengatakan begini: aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Ya, sejauh mana jalangnya Chairil Anwar itu? Kalau Anda tidak bisa atau tidak mengetahui siapa Chairil Anwar itu, Anda tidak tahu bahwa betul tidak Chairil Anwar itu jalang dia. Tahu jalang? Binatang jalang? Binatang jalang itu binatang yang tidak bisa dikendalikan. Serigala itu binatang liar, serigala itu binatang jalang. Kucing-kucing yang tidak ada yang punya, yang mengasuh, silakan. Yang kita jumpai anjing, yang kita jumpai anjing liar, itu jalang. Didekati dia tidak mau, dibujuk pun dia tidak mau dekat. Jalang. Biasanya orang jalang itu cenderung buas, ya, nggak bisa dipengaruhi orang lain. Nah, kalau kita tidak tahu siapa Chairil Anwar itu dia gagah-gagahan aja ngatakan dia jalang. Itu contoh kenapa kita harus tahu karya sastra itu dengan pengarangnya. Itu pendekatan pertama, cara kita membedah menikmati karya sastra pertama. Cara kedua, kita tidak peduli siapa pengarangnya. Kalau perlu di tip X aja gitu. Supaya misalnya begini, kan selalu ikut mungkin Anda di antara hanya ada sebagian kecil yang ikut lomba menulis puisi lah katakan. Itu dewan juri yang objektif, dia coret itu nama orang pengarang. Atau jurinya ngasih, atau penitianya ngasih dia tip X pengarangnya, nomor aja. Supaya apa? Tidak ada tendensiusnya. Supaya objektif. Itu yang saya katakan kepada Anda, saya lebih suka tidak kenal dengan Anda. Supaya saya menilai itu objektif. Memang seharusnya pendidik itu harus dekat dengan mahasiswa, tahu dengan mahasiswa. Tapi dalam hal menilai Anda, saya harus objektif. Bukan karena dia ini anak dosen, bukan karena dia saudara saya atau tetangga saya, bukan begitu. Ya pure karyanya. Nah, begitu juga kita lihat karya sastra. Itu namanya pendekatan objektif. Atau istilah lain, mendekati karya sastra itu secara tekstual. Memang yang kita bicarakan teks. Kita tidak peduli siapa pengarangnya. Ya. Saya pernah membaca di sebuah reportase di sebuah majalah. Ada seorang pelukis jalanan di Amerika itu tiba-tiba terkenal.
Padahal dia anak Afrika, jadi gelandangan di Amerika, tapi dia suka membuat coretan-coretan di dinding atau di kotak-kotak tempat dia tidur. Nah, coretan-coretan itu akhirnya dinikmati, dijumpai oleh seorang yang suka mengadakan lelang lukisan, mengadakan pameran lukisan. Dia melihat karya-karya anak ini, malah anaknya masih muda, punya daya tarik. Lalu dia kemas, dia packing, lalu dia pamerkan, dia lelang. Nah, pada pecinta seni itu orang tidak tahu siapa yang melukis. Akhirnya lukisannya jadi terkenal. Jadi artinya gini, ketika kita mengapresiasi karya puisi, pendekatan objektif ini, kita tidak dibebani oleh background lukisan itu, sejarah lukisan itu. Tapi pure kita melihat lukisan itu. Begitu juga karya sastra. Pure kita melihat karya sastra itu sendiri. Siapa pengarangnya kita nggak tahu. Tidak penting tahu. Oke. Nah, kemudian ada yang menganggap karya sastra itu sebagai cerminan atau dokumentasi masa dia terbit. Masa dia. Jadi kalau di dalam agama Islam itu ada namanya asbabun nuzulnya. Kok ayat ini turun? Ada asbabun nuzulnya. Ya, ketika ya ayyuhal mudassir kun fa'anzir, hai orang-orang berselimut. Kenapa itu turun? Nah, ada historisnya, ada sejarahnya. Ada sejarahnya, ayat itu turun. Ya. Begitu juga kenapa Tuhan itu menurunkan surat Iqra yang pertama. Iqra, bacalah. Nah, tidak dikatakan disuruhnya yang diturunkannya dulu surah Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi dulu kan tidur lah orang semuanya. Ya kan? Dan Tuhan itu mengingatkan kita. Ada warningnya. Ya. Jadi ada dia mengingatkan kita. Masuk. Ini sedikit menyimpang ya berkaitan dengan ini. Sebetulnya bukan kajian saya, bukan ceramah agama. Jadi itu yang perlu dipahami. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang yang tadi, karya sastra sebagai rekaman pada masa itu, maka kita harus tahu ini karya sastra tahun berapa. Tidak mungkin kita bicara tentang bentuk-bentuk simbolis dalam karya sastra itu pada zaman reformasi sekarang ini. Itu nggak mungkin. Anda tiba-tiba membaca ada puisi Taufik Ismail yang lahir tahun 94. Taufik Ismail itu melahirkan sebuah puisi reformasi. Dia mengatakan begini. Mahasiswa takut dengan dosen. Dosen takut dengan dekan. Dekan takut dengan rektor. Rektor takut dengan menteri. Menteri takut dengan presiden. Presiden takut dengan mahasiswa. Itu saja Taufik Ismail. Ketika reformasi, dia menjatuhkan Soeharto. Reformasi 94 kan menjatuhkan Soeharto. Siklusnya begitu. Artinya siklus ketakutan orang itu gitu. Nah, berarti kok Taufik Ismail melahirkan seperti itu? Nah, dia melihat kondisi seperti itu. Siapa mahasiswa tidak takut dengan dosen? Karena berkepentingan dengan nilai.
Siapa dosen yang tidak takut dengan pimpinan? Karena dia bawahan. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Berarti kenapa ide itu lahir? Ya karena kondisinya pada waktu itu presiden takut dengan mahasiswa. Yang dikatakan orang pengadilan rakyat. Gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita mengaitkan 3 unsur dalam yang dipedomani dalam sebuah karya sastra. Unsur pengarang, unsur karya, dan unsur masyarakat yang nikmati. Pembuat, karya sastra, dan penikmat. Nah, pembuat ini artinya pengarang, sastrawan. Orang akan melihat bagaimana jalan pikir pengarang. Bisa jadi kita sebagai penikmat setuju dengan apa yang diungkapkan oleh si pengarang, atau sama sekali tidak. Ada sebuah karya sastra, kalau Anda jumpai nanti, kalau Anda mau berusaha, minimal menjelang hayat di kandung badan, berpisah dengan badan, Anda mau meninggal, minimal itu Anda baca. Ada novel namanya Ziarah. Kemarin sudah saya sampaikan pada Anda. Ziarah itu karya Iwan Simatupang. Ziarah judulnya. Dalam sebuah adegan, dalam sebuah cuplikan capaian itu, seseorang itu jatuh dari lantai 3. Secara rasio, orang itu minimal patah-patah. Benar nggak? Kalau tidak silahkan coba. Pergi ke rektorat itu jatuh, loncat ke lantai 3. Dari lantai 3 ke bawah. Tapi oleh Iwan Simatupang tidak. Justru tidak mati. Justru dia mendapat kenikmatan. Dia jatuh di lantai 3, disambut oleh pelukan perempuan. Bahkan lebih jauh dari itu, dia bersetubuh di situ. Logikanya kan tidak masuk akal. Pasti terjadi penolakan. Dan itu sampai sekarang masih terjadi penolakan. Apakah itu artian real yang menurut Iwan Simatupang itu atau hayalan? Tapi orang jatuh dari lantai tinggi yang dikatakan orang, ya, kalau tidak ajal berpatah mati, itu bisa banyak kita jumpai. Seorang bayi jatuh dari apartemen lantai 24 tapi nggak mati. Gitu. Jadi bisa jadi Iwan memberitahukan kepada kita sebuah kecelakaan itu belum tahu artinya fatal. Ya, belum tahu. Anda pernah menggiling anjing, seekor anjing, atau tabrak anjing? Saya dulu pernah nabrak anjing, saya jatuh. Anjingnya hanya cengkek sebentar, jalan dia. Malah tergiling ketika saya pakai Honda, pakai waktu itu Suzuki, tergiling badannya di tengah, tanpa sengaja, bukan sengaja, saya laju, dia melintas, tergiling, tapi anjingnya nggak mati, saya luka-luka. Logikanya minimal dia patah, tapi tidak. Nah ini. Baik, jadi 4 cara kita menikmati, cara kita melihat karya sastra itu. Keempat-empatnya itu masing-masing punya pisau bedah. Ya. Yang pertama yang kita katakan karya sastra enggak pengarangnya. Pengarang. Dan ini teorinya yang kita lihat itu struktur
struktur keluarga. Jadi struktural genetik. Genetik itu bawaan dari pengarang. Nah, yang dikatakan genetik ini apa yang selalu mempengaruhinya? Yang dikatakan sub ekstrinsik. Ekstrinsik itu Hiporesus good Hankam agama plus kepercayaan. Ya, itu yang mempengaruhi pengarang. Genetik pengarang di sini. Jadi pengaruh pada diri pengarang itu yang mempengaruhi diri pengarang itu membuat dia punya sikap dalam menulis. Dan pengaruhnya itu dapat kita lihat dalam tulisan. Saya memudahkan meningkatkan ada buat akronim supaya Anda mudah memahaminya. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan kepercayaan. Saya pisahkan agama dan kepercayaan. Ya. Gak ada lagi. Kamu bayar UKT enggak? Bayar UKT enggak? Bayar. Ada yang tulis itu harus dapat kursi. Ada. Ambil kursi di mana ada ruang kosong. Permisi sana. Sebelah lihat, ada ruang kosong. Ya. Coba lihat sebelah. Ada ruang yang belum kuliah orang. Izin aja gitu. Karena Anda bayar UKT, Anda berhak dapat kursi. Kecuali Anda mencalonkan diri jadi anggota dewan belum tahu berhak dapat kursi. Ya kan rebutan orang kan. Jadi mahasiswa bayar UKT ya, nggak ada kursinya gimana? Atau Anda naik bus kota. Kalau Anda terlambat ya otomatis harus berdiri. Ini kampus harus siap jumlahnya, harus siap lokalnya, jumlah kursinya. Sampai di situ ada yang mau tanya? Ada? Nah, kalau saya sudah bicarakan itu, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda lakukan? Saya nggak mau menyuruh Anda manja. Anda jangan tunggu apa yang saya jelaskan aja. Apa yang harus Anda lakukan? Mencari tahu. Bagaimana cara mencari tahunya? Membaca. Di mana membaca? Banyak medianya, Pak. Banyak media, salah satunya ya HP. Anda silahkan 5 menit cari di YouTube apa itu struktural genetik. Ya kenapa harus bawa HP aja? Saya beri waktu 5 menit untuk baca. Kalau di SMA dulu kan dilarang kan? Bawa HP. Sekarang ini wajib bawa HP. Karena itu perpustakaan Anda. Sama saya ya, sama dosen saya nggak tahu. Sama saya wajib. Anda punya HP. Cari tahu. Mau dapat apa? Struktur genetik merupakan salah satu metode penelitian karya sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori ini merupakan salah satu cabang sosiologi sastra yang memadukan antara struktur teks, konteks sosial, dan pandangan dunia pengarang. Paham dengan Anda baca itu?
Belum. Anda baca lagi. Apa maksudnya? Siapa lagi yang dapat? Ya. Struktural genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya sastra. Jadi kesimpulannya sekalian memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsiknya. Intrinsik dan ekstrinsik, itu kata kuncinya. Tadi pengarangnya 2 kata kuncinya. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang udah dapat? Iya. Struktural genetik dapat didefinisikan sebagai metode non-murni dan merupakan metode penentangan terhadap metode murni yang hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Artinya non-murni itu, kalau tadi kan saya katakan bagian kedua itu orang meneliti karya sastra hanya bicara karya sastra aja. Ini non-murni. Karya sastra ada lagi unsur pengarangnya, harus tahu pengarangnya gitu loh. Siapa lagi yang udah dapat? Iya, silakan. Struktural genetik adalah konsep yang pertama kali dirumuskan oleh Lucien Goleman yang menjelaskan aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari 3 sifat dasar yang dimiliki manusia, yang terdiri dari kecenderungan atas signifikansi, konsistensi, dan transendensi. Nah, dinambah lagi. Saya belum jelaskan tadi. Ya, yang pertama tokohnya. Siapa tokohnya? Lucien Goleman. Nah, Goleman. Yang kedua, Goleman mengatakan ada 3 tendensi orang melihat karya sastra. Ya kan? Nah, Anda tinggal cari ya. Itulah gunanya kita belajar, itulah gunanya Anda membuat konten. Tadi kan baru 1 buat tadi ini baru 1. Coba cari banyak-banyak. Anda buat konten tentang itu, Anda akan dapat. Jadi bisa saja tadi teman Anda tidak bicarakan siapa tokohnya. Tapi ketika dia baca konten Anda atau dia nonton konten Anda, dia tahu informasinya. Nah, itu gunanya saya katakan pendekatan saya itu ke riset, eksperimen, expose. Model pembelajaran seperti itu. Tugas saya hanya mengingatkan Anda, mengarahkan Anda. Anda akan jauh lebih menguasai materi ini dibandingkan saya. Apalagi anak muda, masih segar-segarnya. Kalau masih pakai baju hitam putih, walaupun sudah seminggu nggak cuci, ya udah seminggu nggak kan? Cuci ya? Oh cuci. Cuci karena hari hujan atau cuci karena kotor? Cuci karena Karena kotor. Ya, mudah-mudahan lah cuci karena kotor. Nah, mudah-mudahan. Jadi itu tadi maksud saya itu, Anda bisa riset, bisa cari lagi gitu. Ketika Anda berada di kampus, Anda gunakan fasilitas kampus, wifi ada di kampus, di prodi juga ada wifi, Anda tinggal cari. Tidak perlu nunggu di rumah. Anda tinggal copy, Anda tinggal download, nanti Anda buat konsepnya, lalu Anda expose. Paham? Dari mana dulu nih? Pengertiannya kah dulu? Dari tokohnya kah dulu? Dari tendensinya kah dulu? Atau dari mana? Paham? Nah, kalau udah paham udah, ulang kita lagi. Ya kita bilang paham aja. Jadi itu sistem perkuliahan dengan saya. Nah, kalau Anda sudah dapat, yakin saya Anda menganggap Anda lebih sempurna, udah lengkap nih. Tapi setelah lihat konten teman, kok beda lagi nih, atau kurang lagi saya. Nah itu gunanya kita menambah saling pendapat. Jadi bukan kita hanya buat konten, kita juga menonton konten teman. Atau menonton konten teman gitu. Anda bayangkan sekarang angkatan 2022 ini 120 orang. Semuanya kuliah dengan saya, teori sastra. Berarti kan ada bahasa Indonesia bicarakan tentang struktural genetik. Pertemuan kedua tentang kontennya itu. Benar nggak?
sampai bosan Anda menonton, Anda akan dapat. Jadi tidak perlu Anda hafal, Anda catat, tidak penting. Gitu. Anda sudah secara otodidak, kapanpun ditanya orang, Anda tahu. Gitu. Tapi sekali lagi, itu kan teorinya, belum prakteknya. Nah, yang saya inginkan Anda membuat di samping teori, ini loh contohnya. Saya kerjakan tuh ini loh contohnya. Menggunakan pisau bedah struktural genetik itu. Bagaimana? Nah, kita ambil contoh nih. Kira-kira apa contohnya? Anda mau contohnya apa? Membedah apa? Apa? Bedah oral. Oral maksudnya? Hah? Karya sastra maksud saya. Karya sastra. Puisi kah atau prosa fiksi? Puisi itu juga banyak jenisnya kan? Puisi itu ada Anda tertarik dengan misalnya puisi berpola atau puisi lama katanya. Ya, kayak pantun, syair, kayak gurindam. Misalnya Anda tertarik dengan membahas gurindam 12. Ya, Raja Ali Haji. Atau Anda lebih ke karya puisi kreatif zaman kekinian. Kemarin kan tiba-tiba viral. Si Rara menciptakan lagu dengan Rizky Febian, spontan, lagu spontan, walaupun hanya 1 bait. Kalau dihitung 1 bait lah ya. Liriknya spontan, justru lebih ya berimbang lah 50-50. Anda bisa lihat di YouTube, bisa lihat di TikTok, di Snack. Tiba-tiba jadi viral gitu. Kebetulan si Rara dia diundang oleh Rizky Febian untuk podcastnya dia gitu. Kalau dia. Nah, tiba-tiba aja ada ide. Ayo ciptakan lagu gitu. Nah, bagi orang-orang seperti dia merasakan kok bisa. Nah, sekarang kita ingin melihat itu, karya itu. Anda lihat liriknya. Tentu ingin tahu nih. Ya kan? Kenapa lirik itu muncul keluar dari mulutnya Rara, kenapa keluar lagi di mulutnya Rizky Febian? Kok nyambung? Nah, di sini kita bisa melihat misalnya siapa itu Rara? Ya, seorang anak remaja yang jebolan dari Akademi Dangdut, ya. Dan dia punya potensi sebagai menggunakan alat musik. Ya, dia jago gitar, punya potensi dia menggunakan alat musik. Dan dia artinya bukan hanya tampil di festival saja, tapi dia juga sekarang sudah masuk ke dunia entertain. Rizky Febian siapa? Dia dikenal anak Sule, anak entertain, dia punya bakat, dan dia beberapa lagu liriknya itu liriknya romantis. Kalau menurut dia, justru pengalaman atau perjalanan hidupnya itu menginspirasi lirik lagunya. Masalah percintaan, mungkin cinta dengan orang tua, mungkin cinta dengan kekasihnya gitu. Jadi perjalanan itu. Bahkan sekarang kita tahu di siapa Rizky Febian itu. Dia lagi pacaran dengan penyanyi dari Bali, Mahalini, jebolan idol, ya kan? Dan dia juga Mahalini itu juga pencipta lagu, ciptakan lagu juga. Dan stylenya itu sama gitu. Akan beda kalau seandainya Rizky Febian ketemu dengan orang yang alirannya rock misalnya, karena dia bukan orang rock, itu kan berbeda. Jadi kita bisa melihat liriknya. Nah, kita bisa bandingkan lirik yang diciptakannya secara spontan dengan lagu-lagunya dia.
gitu. Kayak mantra cinta, kayak apa gitu. Jadi nyambung. Nah, ini contoh kita membahas, kita mengenal lebih jauh tentang dua anak muda yang dia menciptakan karya bersama-sama. Gitu. Nah, ini contohnya kita tidak melihat karyanya aja, tapi melihat backgroundnya si anak muda tadi. Nah, inilah cara kerja namanya struktural genetik. Sampai di situ ada yang bertanya? Ada? Ada mau bertanya? Ya. Membaca itu menikmati suatu karya sastra tanpa mengenal pengarangnya. Menjiwai suatu karya sastra itu bisa dikatakan menikmati karya sastra itu bisa berdiri sendiri atau gimana? Nah, itu data model kedua. Kita kan bicara tadi, itu namanya kalau kita tidak perlu mengenal pengarangnya, berarti kita pendekatan kita objektif. Ya, sebetulnya itu yang benar. Tadi kan dikatakan tadi bahwa teman Anda mengatakan bahwa ini melakukan pendekatan karya sastra itu secara subjektif. Ya, karena berkaitan dengan sosiologi, sosialnya pengarang, gitu. Kehidupan pengarangnya. Karena begini ya, sejarahnya sebuah karya sastra itu akan lahir dari seorang sastrawan itu dengan hasil dari apa yang dinikmatinya, apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, apa yang didengarnya, apa yang dialaminya. Tapi kalau nggak dapat, dia tidak akan mampu menulis hal itu. Jadi karena itu, kalau kita ingin tahu nih, kenapa dia tertarik dengan karya sastra itu, ada kaitannya dengan pengarangnya. Anda nanti akan jumpa dengan seorang penulis, mungkin atau ada yang kenal, karena alumni kita banyak yang jadi penulis. Ada namanya Taufik Ikram Jamil, penulis sastrawan Riau, sastrawan nasional. Ada namanya Dini Kurnia, alumni kita semuanya. Dan terakhir itu yang sekarang lagi top-topnya juga Ibu Yulis Mar, guru. Siapa yang sini alumni SMP 8? Ada yang alumni SMP 8? Tidak ada, kan baru. Sekarang beliau tuh tugasnya di SMP 45, guru bahasa Indonesia. Nah, kalau orang ingin tahu, kalau orang tahu dengan pribadinya dia, kalau saya sih tahu. Karena saya dekat dengan mahasiswa, saya tahu riwayat hidupnya sebagian ya. Dan ketika membaca karya dia, kita tahu. Kita tahu, karena kita kaitkan dengan dia, kita tahu, oh ini karena ini dia lahirnya di sini gitu. Jadi contohnya, misalnya ada karyanya Ibu Yulis Mar, sekarang jadi skripsi mahasiswa, lagi dibahas mahasiswa, lagi riset mahasiswa. Judulnya Jangan Takut Jatuh Cinta. Kalau kemarin tuh yang viralnya Kamukah Itu I, itu novelnya laris manis, mungkin udah lebih 1000 eksemplar laku. Setiap dia cetak itu ada pesan orang ya, berkali-kali dicetak, lebih lah, saya mau 3000-an novelnya. Pak Mengatur punya tipis novelnya, setiap cetak itu tak ada tersisa lagi. Nah, sekarang ini novelnya yang terbaru, Jangan Takut Jatuh Cinta. Karena saya ini tahu siapa Ibu Yulis Mar itu, ya artinya sebahagian kehidupannya, saya tidak heran lagi kalau baca karyanya. Kisah-kisah yang dia buat, tema-tema yang dia buat, saya tidak mempertanyakan lagi, karena dia ada perjalanan hidupnya dia gitu. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan Taufik Ikram Jamil. Karena saya temannya, dia pernah cabut tidur waktu dia di tingkat saya. Sebagai karya dia waktu dulu saya tahu bagaimana kepeduliannya dengan Melayu. Itu kira-kira seperti itu. Jadi itu semua sama dengan kita mengenal Anda
nanti misalnya mengenal teman-teman Anda yang berkarya, tapi Anda tahu masa dalam perjalanan hidupnya gitu. Ya, Anda tahu perjalanan hidupnya dia. Jadi di situ kita bisa mengenal, oh ini ada pengaruhnya dari perjalanan hidupnya dia. Itu yang dikatakan dengan genetik tadi. Perjalanan hidup itu ya bisa saja pendidikannya dia gitu. Tapi dari sebanyak itu hypolexosbut itu pasti ada yang dominan yang menekan dia. Dari sebanyak pengaruh yang saya buatkan akronimnya pendek itu singkatan hypolexosbut Hankam agama dan kepercayaan itu pasti ada yang lebih dominan yang mempengaruhi diri dia. Gitu. Contoh, Anda nanti membaca karya Ayu Utami, Saman. Itulah tahun 90-an kalau saya nggak salah terbitnya, yang jadi heboh, Saman Ayu Utami. 80-an, akhir 80-an. Akhir 80-an. Saman Ayu Utami, penulis wanita ya, muda lagi, anak muda lagi, penulis wanita. Tapi setelah nanti Anda jumpa sama orangnya misalnya, lalu Anda baca karyanya, oh pantasan. Saya nggak tahu ya, apakah sekarang pemikirannya itu berubah. Ayu Utami itu dia merasa tidak penting ada nikah. Dia tidak menganut paham bahwa manusia itu harus punya suami. Gitu. Jadi cara pandangnya dia dengan karyanya itu punya keterkaitan. Di situ cara bedahnya. Jadi kalau nanti Anda membuat konten, di samping Anda menjelaskan teori, inilah contohnya karya yang Anda bahas. Kira-kira tepat tidak pembahasan Anda? Nah, membahasnya karya sastra ini ada yang sifatnya, kalau ketentuannya pada saya, berarti Anda terpaksa. Anda tulis novel angkatan sekian, Anda itu terpaksa. Padahal dalam menulis kan kita harus yang kita suka kalau menulis. Nah oleh karena itu dalam tugas ini saya berikan kebebasan pada Anda. Anda menulis tentang apa? Membedah tentang apa? Ya, lagu kah? Silakan. Misalnya Anda ingin membahas lagu Iwan Fals, ya. Anda melihat ada lagu Iwan Fals yang fenomenal, Bento, ya, atau Bongkar. Bongkar itu salah satu peristiwa yang terjadi. Konon ceritanya, saya nggak ikut hadir di show-nya dia di Istora Senayan. Waktu itu Istora Senayan itu lagi baru siap direhab. Lalu diberikan izin Iwan Fals show di sana. Nah, apa yang terjadi? Penonton tuh langsung bereaksi. Membongkar kursi-kursi itu, mengangkat, memata-matakan kursi-kursi yang stadion itu yang baru direhab. Sampai akhirnya pemerintah melarang Iwan Fals tutup show. Begitu juga ketika tenarnya Sheila on 7. Ketika puncak-puncak Sheila on 7, itu banyak orang yang meninggal, penonton. Anda bisa lihat storiesnya Sheila on 7. Gitu. Jadi ada masanya, musik-musik itu ada masanya. Nah, kenapa pada masa itu, kenapa ketika itu orang mengidolakannya dia? Dari mana letaknya? Nah, kita harus tahu siapa pengarangnya. Ya, kita harus tahu siapa pengarangnya, lalu bagaimana backgroundnya, bagaimana dia menginspirasikan karya-karyanya itu. Jadi tidak cukup hanya membahas karya, ya karya sastra, tapi harus tahu siapa pengarang, backgroundnya pengarang. Tentu backgroundnya itu yang tadi berkaitan dengan Hypolexosbut Hankam, yang mana yang mempengaruhinya dia. Itu. Ada yang mau bertanya?
Ada mau bertanya? Jadi pembahasan kita kedua ini, kita sudah bicara tentang namanya teori struktural genetik. Ini Anda tugas Anda semester ini mengenal macam-macam pulsa bedah. Tinggal lagi nanti kalau Anda mau nulis skripsi, Anda mau pakai teori yang mana? Gitu. Anda mau bahas novel nih, pakai teori apa? Nah, ini pertama kali kita menggunakan teori namanya struktural genetik. Ada yang mau bertanya? Jangan kebingungan dibawa ke tempat tidur. Ada? Ada? Ya. Kalau misalnya kan kita mau membedah puisi gitu. Nah, berarti itu kita mulai dari cara menikmatinya, terus unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Iya, siapa pengarangnya? Unsur ekstrinsik itu kan dari kita tahu dari pengarangnya. Karena unsur itu mempengaruhi pengarangnya dulu. Paham? Ada lagi? Ada? Ada nggak? Saya nggak mau Anda kuliah, duduk, diam dengar. Lalu ingat lagu, terpesona, aku terpesona. Jadi kuliahnya karena terpesona lihat dosennya gitu. Silakan, ada penjelasan lebih jauh, Anda bisa lihat di YouTube. Semakin rajin Anda lihat di YouTube, semakin banyak Anda dapat informasi. Karena itu saya katakan pada Anda, kuliah dengan saya, Anda harus membawa HP. Bawa HP yang pakainya masih ada. Atau wifi kampus tahu. Kalau kampus kan ada wifi-nya, harus tahu. Saya tanya, cara kerjanya tahu nggak? Cara kerjanya tahu nggak? Nggak tahu. Yang Anda bedah itu karya. Apa Anda bedah mau lihat apanya? Ya isinya itu kan banyak. Anda fokus saja. Mana berarti amanat. Iya kan? Jadi Anda harus fokus. Jangan ngambang. Fokus aja. Misalnya pada amanat. Makna amanat itu kita yang amanat. Amanat itu kan ada dua. Amanat tersurat dan amanat tersirat. Amanat yang tertulis dan amanat yang tidak tertulis. Amanat yang boleh kita katakan mungkin disengaja ditulis oleh si pengarangnya. Tapi ada kemungkinan juga pengarangnya tidak menyadari bahwa dia memberikan amanat, pesan. Paham? Paham nggak? Yang di belakang? Paham? Yang baru dapat kursi? Paham? Jangan kamu nanti kehilangan kursi. Habis kuliah ini Anda bawa kursi Anda kemana-mana. Oke? Ada yang mau bertanya?